warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik PLN. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial OD2 dan transformasi Laplace yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Sebelum masuk ke contoh soal, sebelumnya kita akan mereview materi terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu persamaan diferensial OD2, yang mempunyai bentuk umum Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX, di mana PX dan QX merupakan koefisien. Jika Rx sama dengan 0, maka persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial OD2 homogen. Persamaan diferensial OD2 terbagi dua. Yang pertama, persamaan diferensial OD2 homogen. Yang kedua, persamaan diferensial OD2 non-homogen. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu persamaan diferensial OD2 homogen yang memiliki bentuk umum Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, sehingga turunan pertama dari Y, yaitu Y aksen, sama dengan R dikali E pangkat Rx. Kita turunkan turunan pertama, maka akan menjadi Y double aksen sama dengan R kuadrat dikali E pangkat Rx. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y aksen, dan Y double aksen ke bentuk umum tadi, sehingga didapat hasil akhir persamaannya yaitu R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan kuadrat, yang kemungkinan akarnya yang pertama yaitu akar real berbeda, di mana R1 tidak sama dengan R2, sehingga solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat R1X ditambah C2 dikali E pangkat R2X. Kemungkinan yang kedua yaitu akar real kembar, di mana R1 sama dengan R2, sehingga solusi umum PD-nya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2 dikali X dikali E pangkat Rx. Kemungkinan yang ketiga yaitu akar kompleks, di mana R1 sama dengan U ditambah IW dan R2 sama dengan U dikurang IW, sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan E pangkat UX dikali C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan diferensial OD2 yang non-homogen dengan bentuk umum Y double aksen ditambah FXY aksen ditambah GXY sama dengan RX, di mana RX tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. YH yaitu solusi homogen, sedangkan YP solusi parsial. Metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial OD2 yang non-homogen ada dua. Yang pertama, metode koefisien tak tentu. Yang kedua, metode variasi parameter. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mencoba menjelaskan tentang metode koefisien tak tentu. Dengan bentuk umum tadi yaitu Y sama dengan YH tambah YP. Dengan cara memiliki YP memiliki bentuk umum sama seperti Rx, lalu substitusikan ke dalam persamaan diferensial, sesuai dengan tabel berikut ini. Ini adalah tabel untuk mencari YP jika dari Rx. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transformasi Laplace, yang bentuk umumnya yaitu Fs sama dengan Laplace F.
T sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dt. Dan ini adalah tabel transformasi Laplace. Baiklah, kita akan masuk ke bagian contoh soal. Yang pertama, tentukan kuat arus IT rangkaian LC seperti gambar di bawah ini jika L sama dengan 20 Henry, C sama dengan 0,008 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Dengan gambar rangkaian di bawah ini. Soal ini menggunakan metode persamaan diferensial orde 2 yang homogen karena E-nya sama dengan 0. Kita akan menggunakan hukum Kirchhoff untuk menemukan jawaban IT, yaitu VL tambah VC sama dengan E, dengan rumus VL yaitu L dI per dt, dan rumus VC 1 per C integral I dt. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan ini, maka persamaan ini didiferensialkan, sehingga hasilnya yang lebih sederhana yaitu L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan D per dt dikali E. Disederhanakan lagi menjadi D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CL dikali I sama dengan 0. Yang bagian ini, D kuadrat I per dt kuadrat kita substitusi menjadi R kuadrat. Dan yang ini menjadi 6,25, sehingga didapatkan R1 dan 2 yaitu positif negatif 2,5I. Karena akar yang didapatkan yaitu berupa bilangan imajiner yaitu 2,5I, maka penyelesaian persamaan diferensial dari soal tersebut yaitu IT sama dengan A cos 2,5T ditambah B sin 2,5T. Selanjutnya soal kedua. Jika pada contoh kasus LC1 pada contoh 1 diketahui E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0, dan muatan Q0 sama dengan 0, tentukan solusi khusus IT. Pada soal ini kita akan menggunakan metode persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen, karena Rx atau E-nya tidak sama dengan 0, yaitu 250 volt. Dan pada soal ini kita tidak menggunakan I, tapi kita menggunakan dalam fungsi Q. Karena rumus IT sama dengan dQ per dt. Selanjutnya kita substitusikan dQ per dt ke persamaan, sehingga didapatkan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC Q sama dengan E per EL. Substitusikan yang diketahui di soal, sehingga menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 6,25 Q sama dengan 12,5. Karena soal ini menggunakan persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen, sehingga solusinya kan Y sama dengan YH tambah YP. Kita kerjakan yang homogen terlebih dahulu, dengan mengambil bagian yang D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 6,25 Q sama dengan 0. Lalu D kuadrat Q per dt kuadrat diganti dengan R kuadrat ditambah 6,25 sama dengan 0. Sehingga didapat R12 sama dengan plus minus 2,5I. Sehingga persamaan dari solusi homogen yaitu QHT sama dengan A cos 2,5T ditambah B sin 2,5T. Selanjutnya solusi yang kedua yaitu solusi non-homogen, yaitu jika Rx sama dengan 25, maka QPT sama dengan K0. Substitusikan QPT sama dengan K0 ke model persamaan diferensial yang didapatkan, sehingga menjadi 0 ditambah 6,25 K0 sama dengan 12,5, sehingga didapatkan K0 2, sehingga penyelesaian khusus non-homogennya menjadi QPT sama dengan 2.
Jadi, solusi umum lengkap persamaan diferensial di atas adalah Qt sama dengan QHT ditambah QPT, yaitu A cos 2,5T ditambah B sin 2,5T ditambah 2. Karena di soal yang diminta adalah IT, maka kita kembalikan ke rumus awal, yaitu IT sama dengan turunan dari Q, yaitu dq per dt. Maka persamaan dari Q tadi kita turunkan terhadap T, sehingga didapatkan hasil IT yaitu min 2,5A sin 2,5T ditambah 2,5B cos 2,5T. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu suatu rangkaian dengan sumber 20 volt, hambatan 16 ohm, dan kapasitor 1/4 farad. Tentukan IT. Pada soal kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara transformasi Laplace. Dengan rumus sigma V sama dengan 0. Yaitu min 20 ini adalah sumber, yang ini adalah hambatan, dan yang ini bagian kapasitor. Substitusikan yang diketahui di soal ke dalam persamaan yang ini, yaitu min 20 ditambah 16i dikali T ditambah 4, datangnya dari 1/1/4 integral I T dt sama dengan 0. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk Laplace sesuai dengan tabel yang sudah ada di depan tadi. Sehingga min 20 ini diubah menjadi min 20 per S dan 16i T diubah menjadi 16i S ditambah 4 integral I T dt diubah menjadi 4 per S dikali I kali S sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan persamaan ini menjadi min 20S ditambah 16 tambah 4 per S dikali S sama dengan 0. Sehingga IS didapatkan yaitu 5/4S ditambah 1. Kita sederhanakan menjadi 5/4 dikali S ditambah 1/4. Ini adalah bentuk Laplace-nya. Jadi untuk mengubah kembali ke bentuk nyata, maka digunakan lagi tabel yang sudah ada di slide sebelumnya. Sehingga didapatkan IT sama dengan 5/4 E dikali E pangkat min 1/4 T ampere. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.